Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya di edisi hari ini. Dan untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi berita-berita di sekeliling Anda, pemirsa Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang menyiapkan lulusan profesional dan berkarakter. Nah, ini pemirsa di Universitas Gunung Jati, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon atau UGJ, ini pemirsa dibuka ataupun fakultas ya, fakultas yang baru yaitu Fakultas Pendidikan dan Sains. Nah, ini pemirsa di pagi hari ini nanti akan saya tanyakan ke Dekan Fakultas Pendidikan dan Sains ya UGJ ini pemirsa, berkaitan dengan perubahan nama ya, yang dulu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kenapa berubah menjadi Fakultas Pendidikan dan Sains. Kemudian juga berkaitan dengan jurusannya ya atau prodinya. Ini prodi apa saja? Apakah tetap seperti ketika menggunakan nama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, atau ini pemirsa ada perubahan. Perubahan ini didasarkan berkaitan dengan kebutuhan atau seperti apa. Nah, nanti juga akan saya tanyakan ke mahasiswa ya. Di pagi hari ini ada dua mahasiswa nanti. Yang pertama saya hadirkan ada mahasiswa program studi matematika. Ini pemirsa Fakultas Pendidikan dan Sains UGJ ini pemirsa, berkaitan dengan metode belajarnya, bagaimana sih, kemudian juga apakah ada hal yang lain atau berbeda ya dengan sebelumnya, nanti kita juga akan obrolkan. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama ya atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Nah, ini pemirsa, mantan Bupati Kuningan Pak Aang Hamid Suganda tutup usia. Ya, kemudian ini pemirsa masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. 5 miliar lagi untuk Taman Pataraksa. Tahun ini mangkrak, baru bisa digarap tahun depan. Kemudian sisa 1.771 kuota untuk SMA negeri. Itu pemirsa. Kemudian awalnya ragu, akhirnya lega masuk ke sekolah impian. Ini cerita lain di balik penerimaan peserta didik baru pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Ini sapi tanah. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon ya. Masyarakat sudah lelah bertempur dengan COVID-19. Kebiasaan yang mulai ditinggalkan seiring COVID-19 yang perlahan berlalu. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, PD Farmasi nyaris kolaps. Ya, butuh PMP dari pemerintah untuk bayar utang. Itu pemirsa. Kemudian banjir rob kembali terjadi di pesisir Kota Cirebon. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Komisi 4 minta bubarkan Korwil. Dianggap tidak jelas fungsi dan manfaatnya. Ini Korwil pendidikan yang ada di setiap kecamatan pemirsa. Kemudian lagi ratusan rumah diterjang banjir rob dari Kabupaten Cirebon pemirsa. Ya, itu dari halaman utama koran Radar Cirebon ya. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. Kandidat Wali Kota Cirebon menimbang sosok potensial yang bakal maju di Pilkada 2024.
Siapa saja pemirsa yang namanya disebut-sebut yang bakal nanti akan meramaikan pentas politik di tahun 2024, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Kemudian nama-nama yang beredar di masyarakat kota Cirebon. Siapa dia pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan juga Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah tentang menyiapkan lulusan profesional dan berkarakter. Ya, di sebelah saya ini pemirsa ada Dekan Fakultas Pendidikan dan Sains ya Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Ini pemirsa ada Dr. Haji Endang Herawan DRS MM. Selamat pagi Pak Dekan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Pandang? Alhamdulillah, Kang Apip. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Endang ini pemirsa ada mahasiswa program studi Matematika Fakultas Pendidikan dan Sains UGJ, ada Anggi Sah Paradiba. Selamat pagi Anggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih wabarakatuh. Neng Anggi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, Anda bisa interaktif langsung 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Dr. Endang dulu nih ya, atau Pak Dekan ya. Pak Endang, ini berkaitan dengan nama nih Pak ya. Di tahun ini Pak namanya berubah menjadi Fakultas Pendidikan dan Sains. Kenapa berubah Pak? Oke. Terima kasih Mas Apip, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan Mas Apip saya menyapa dulu pimpinan-pimpinan saya di UGJ yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, juga keluarga besar nih di Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati. Pertanyaan Mas Apip, kenapa Fakultas Pendidikan dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan berubah FKIP, menjadi ya? Dulu FKIP Mas Apip ya. Sekarang berubah atau bermetamorfosis menjadi Fakultas Pendidikan dan Sains. Pertama, saya melihat ada tuntutan zaman ya, tuntutan daripada apakah stakeholder, dari user maupun daripada alumni, bahwasanya sains ini kan menjadikan sebuah hal terobosan yang luar biasa ya. Jadi tuntutan yang luar biasa ditandai dengan di pendidikan tinggi itu sekarang menggunakan kurikulum MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian saya melihat lulusan-lulusan fakultas pendidikan itu tidak harus jadi guru saja gitu kan. Ya, betul, dia bisa berkiprah di dunia usaha, dunia industri, di perbankan, di BUMN. Bahkan makanya kenapa saya ambil tema menyiapkan lulusan yang profesional, dan mandiri dan berkarakter kan gitu ya. Mandiri diartikan bahwasanya dia bisa juga berwirausaha, dan berkarakter tentu saja dimanapun dia berkiprah harus memiliki karakter sebagai seorang pendidikan gitu yang luar biasa, dan tentu saja bisa menyesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi poinnya adalah kenapa dirubah, karena ini mengikuti tuntutan daripada stakeholder. Ya, stakeholder itu kan bisa bisa alumni ya, bisa pengguna lulusan kita kan gitu ya. Kalau identiknya dengan fakultas pendidikan berarti hanya guru saja gitu. Guru Sementara tuntutan dari MBKM itu kita bisa berkiprah di luar guru kan gitu. Dan tuntutan sains inilah yang sekarang menjadi primadona barangkali di dunia digital kan. Ya, menjadi idola baru ya. Betul. Berarti ini sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan. Betul. Nah, ini tentang program studi ini masih tetap gitu. Oke. Tentang program studi masih tetap, Pak Apip. Kami masih memiliki 6 prodi ya. Yang apa saja gitu? Yang pertama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya sampaikan kepada pemirsa nih bahwa ukurannya sekarang kan akreditasi ya, alhamdulillah sudah A kan gitu ya. Kemudian pendidikan bahasa Inggris sudah A.
Dan saya berniat barangkali insya Allah ini akan saya minta untuk buka kelas internasional maupun akreditasi internasional, mudah-mudahan mohon doanya Mas Habib kan gitu. Kemudian ada program pendidikan matematika, ya. Kemudian ada program pendidikan ekonomi yang sudah A. Ada juga pendidikan guru sekolah dasar nih. Oh, PGSD ya. Yang sekarang menjadi primadona nih di kota Oh Cirebon. iya, Ya, PGSD ya. Kemudian satu lagi, Mas Apip, yang tidak dimiliki oleh prodi-prodi yang lain di wilayah Ciayu Majak Kuning, bahkan di Provinsi Jawa Barat pun itu fakultas prodi pendidikan profesi guru, PPG. Oh, Nah, ini yang hanya ada di wilayah Ciayu Majak Kuning, hanya di Cirebon aja nih. Adanya di Universitas Swadaya Gunung Jati, betul, UGJ betul, ya. betul. Dan insya Allah pada tahun ini mohon doanya, kalau semula kami hanya mendapatkan izin 2 prodi, yaitu pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan ekonomi. Tahun ini insya Allah kami akan buka semuanya, itu pendidikan PGSD, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kan begitu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Mangga. Pak Endang, saya ke Neng Anggi nih. Sebagai mahasiswa program studi matematika ya, di Fakultas Pendidikan dan Sains ya, Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Nah, yang Anda rasakan selama belajar, bagaimana sih metode belajarnya? Sekarang semester berapa gitu, Anggi? Alhamdulillah sekarang udah di semester 8 ya. Semester 8, berarti lagi nyusun skripsi nih ya? Oh iya. Yang Anda rasakan beberapa tahun yang lalu belajarnya seperti apa? Pertama sih kan karena emang waktu SMA tuh suka ngajar gitu ya. Jadi ada kepuasan gitu kalau misalkan ngebantu teman belajar. Akhirnya kan masuk ke keguruan. Tapi pas orang-orang denger gitu kalau misalkan oh masuk ke guruan ya, oh berarti nanti jadi guru. Awalnya Anggi juga iya kata-kata gitu. Ternyata pas masuk di fakultasnya langsung gak cuman pendidikan yang dipelajarin, tapi kan Anggi di pendidikan matematika ya. Waktu itu ada pelajaran yang namanya algoritma pemrograman. Algoritma. Iya. Kan zaman sekarang lagi ngetren banget ya. Apa coding-coding kayak gitu. Nah, jadi di pendidikan matematika juga dipelajarin hal yang seperti itu. Tujuannya untuk pembuatan game. Sebenarnya gamenya bisa juga untuk pembelajaran ya, digunakan untuk siswa. Tapi sebenarnya kalau misalnya kitanya punya jiwa entrepreneur, itu bisa juga dijual gitu. Oh, dan diajari juga di ada mata kuliah, ada mata kuliahnya sendiri tentang entrepreneur itu. Untuk pembuatan media gitu. Medianya ada game dan lain-lain gitu. Kalau misalkan milih jadi entrepreneur kan bisa ya game itu ditaruh di Play Store dijual. Atau ya kita entrepreneur kewirausahaan juga diajarin sebenarnya di matematika. Kayak gitu ya. Oke, dan itu yang Anda rasakan ya selama mungkin 3 tahun yang lalu ya. Iya, jadi nggak membatasi diri untuk di keguruan, tapi ya yang tadi disampaikan oleh Pak Endang itu ya. Oke, dan Neng Anggi, ini kan sebentar lagi juga mau lulus ya. Nanti lulus kemudian tentunya bekal tadi itu kan nanti kira-kira, karena ini topiknya kan menyiapkan lulusan yang profesional dan berkarakter ya, tentunya ya. Kemudian dari metode belajar ya, itu apakah hanya di dalam kelas saja di program studi matematika ini, atau memang ada warna yang lain gitu di Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ ini? Ya, kalau pembelajaran nggak hanya di kelas ya, karena pandemi juga kan jadi akhirnya pembelajaran tuh berubah ya, ke daring gitu ya. Nah ternyata di FPS itu dosen-dosennya tuh berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran daring itu, walaupun dosennya menurut Anggi udah senior ya gitu, harusnya kayak nggak usah mikirin mahasiswa yang belajarnya harus online atau gimana gitu. Tapi ternyata tetap bertanggung jawab gitu. Terus kalau misalkan belajar di luar, kalau di pendidikan matematika sendiri itu dari himpunannya itu ada kayak pelatihan dasar, bukan pelatihan ya, pelatihan tentang metode mengajar di Yogyakarta, di P4TK. Oke, itu ya salah satu kelebihannya ya. Kemudian ada kelebihan lain nggak? Tapi tahan dulu nih ya, Neng Anggi dan juga Pandang dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung, saya menunggu Anda di line telepon interaktif 0231 4821
8138 ya. Pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor SMS atau ke nomor WhatsApp juga yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, menyiapkan lulusan profesional dan berkarakter. Nah, ini pemirsa, saya masih bersama Dekan Fakultas Pendidikan dan Sains. Ini pemirsa Universitas Swadaya Gunung Jati, kemudian juga ada mahasiswa program studi matematika Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Gunung Jati. Ini pemirsa ada Pak Dr. Haji Endang Herawan ya, DRSMM ya. Kemudian juga ada Anggi Syah Paradiba. Ya, kembali saya ke Neng Anggi nih. Neng, tentang variasi belajar tadi ya. Kemudian juga yang tergabung di mahasiswa program studi matematika juga tadi ada tempaan untuk menuju ke profesional dan berkarakter itu. Tadi itu di luar jam mata kuliah atau bagaimana gitu tadi Iya. itu? Seperti yang saya bilang tadi ya, ternyata belajar itu nggak cuma di kampus, tapi ada namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu jadi menyiapkan mahasiswanya itu berkuliah bisa di luar perguruan tinggi atau bisa di luar prodi juga. Itu ada banyak programnya, ada kampus mengajar, kemudian ada magang. Kemudian ada pertukaran pelajar juga. Nah, nanti akan saya hadirkan di segmen berikutnya nih ya, Iya. mahasiswa yang juga pertukaran pelajar itu Pak ya. Betul, betul. Kebetulan yang waktu itu pengalaman Anggi ikut itu kampus mengajar. Jadi itu mengajar di sekolah-sekolah ya. Waktu itu sasarannya SD dan SMP. Mengajar di situ di Indramayu Anggi dapatnya selama 1 bulan gitu. Nah, itu dapat banyak keuntungannya, dapat uang jajan, kemudian dapat uang jajan dari mana Anggi? dari pemerintah itu tuh. Oh, dari Jadi yang ikut Iya, program iya. itu dapat uang saku, kemudian dapat potongan UKT, kemudian Apa itu UKT? Pembayaran, uang pembayaran. Terus di kuliahnya tuh nggak perlu double, jadi kalau misalkan udah ikut program itu, kuliahnya udah gitu, jadi bisa lanjut ke semester selanjutnya. Jadi kalau di dalam kampus itu hanya berapa bulan? Dari semester 4 sampai 2 bulan atau 3 bulan? Selebihnya itu banyaknya di luar ya, gitu? banyaknya di luar. Terserah mau ikutnya ada program magang, kampus mengajar, kayak gitu, di luar perguruan tinggi. Jadi bisa, ya kan mungkin sebelum masuk ke guruan kan banyak cita-cita lain gitu ya, pengen masuk ke prodi lain. Nah itu bisa kuliah di prodi lain gitu. Tapi yang mengikuti program yang tadi pertukaran pelajar, kayak gitu. Baik. Itu ya yang pokoknya Anggi rasakan selama menjadi mahasiswa program studi matematika ya. Pokoknya banyak sekali, bukan hanya tempaannya itu di dalam kampus ya. Anggi dididik jadi guru, tapi juga di luar itu ya. Diwadahi banget untuk ikut program seperti itu. Mungkin yang ini tadi ya, tujuan dari Pak Dekan tadi sampaikan, bukan hanya walaupun guru gitu ya, tetapi juga ada nilai lebihnya ya. Betul. Kembali saya ke Baik. Pak Endang nih, Pak Endang, staf pengajar ya, atau ya dosen lah ya yang ngajar di Fakultas Pendidikan dan Sains ini lulusan dari mana saja sih mayoritas Oke. gitu? Terima kasih Mas Apip. Saya mungkin sebelum menjawab ini tadi menambahkan aja dulu ya, terkait dengan program karena terkait dengan pendidikan saya. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat program pemerintah sekarang dan program MBKM itu kita hanya menyiapkan 4 semester nih di kampus itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 5, 6, 7-nya itu boleh kuliah pertama, boleh di luar fakultas ya, di luar prodi 1 fakultas boleh. Yang kedua boleh di luar fakultas. Misalnya dari pendidikan ekonomi atau matematika pengen belajar nih mengenai masalah saham, boleh ke fakultas ekonomi kan gitu ya, misalnya kan gitu. Kemudian yang ketiga boleh juga tadi di luar prodi, di luar fakultas, boleh di luar universitas. Yang tadi yang saya sebutkan mungkin nanti salah satu mahasiswanya sudah mengikuti pertukaran mahasiswa. Dan satu lagi Mas Apip, ini yang sudah kita lakukan sudah mau menjelang 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu kita sudah mengadakan ada program namanya transfer kredit internasional. Transfer Kredit internasional. Jadi itu, Pak? program ini ada diperuntukkan bagi mahasiswa yang berminat mengambil 1 semester di luar negeri. Dan kami sudah kerjasama dengan Tarlac University, kemudian di UTM, kemudian di Mahidol di Thailand, kemudian di Malaysia ya, kemudian lagi dirancang mungkin untuk di Nanyang University di Singapura. Ini sudah berjalan, alhamdulillah dari tiap prodi tahun kemarin alhamdulillah ada yang walaupun saya katakan masih posisi daring ya karena pandemi, tapi tahun sekarang dirancang kita untuk 1 semester di luar. Nah terkait dengan tadi, terkait dengan staf pengajar ya? kami memiliki 101
101 dosen. Ya. Kemudian dari 1 dosen itu ini kualifikasi lulusannya Pak? Kualifikasinya saya sebutkan di ini dulu ya. Ada guru besar dulu ya. Saya sebutkan guru besar supaya ini kan sebuah pencerahan yang luar biasa. Kami memiliki 4 guru besar ya. Di fakultas ini Pak? Di Fakultas Pendidikan dan Sains, betul. Kemudian ya. kami memiliki 26 doktor. Mas Apip, ya ini udah tersebar di tadi yang di 6 prodi ini. Kemudian kami sekarang masih menyiapkan 31 kandidat doktor yang tahun sekarang mudah-mudahan bisa lulus deh kan. Oh gitu. ini panen dokter bentar ya. lagi. Panen dokter Pak ya. Jadi seperti dan kami alhamdulillah dibantu dengan anak-anak muda Mas Apip yang milenial. Jadi tadi visioner kata Anggi tadi bagaimana dia diajarin untuk pendidikan, untuk sainsnya gitu. Bagaimana membuat program-program untuk media pembelajaran. Kemudian kami menyiapkan itu sebab sekarang kan mau tidak mau ya kita harus siap dong dengan digitalisasi kan gitu ya. Jadi dengan 101 kemudian berbicara lulusan Mas Apip hampir mayoritas di kami itu lulusan negeri ya. Ada dari UPI, kemudian dari UNES ya. Kemudian dari sekarang udah ke Malang dosen ya. Yang ngajar dosen, ini dosen ya. yang ngajar ini. Luar negeri juga ada dari Pennsylvania University. Itu Pak Usep kebetulan beliau lulusan dari sana kan gitu. Kemudian satu lagi nih tahun sekarang mudah-mudahan Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris bisa diterima di Inggris ya. Kemarin tadinya satu lagi Bu Ratna mau ke Inggris tetapi kan mungkin karena faktor karena dia pengen cepat akhirnya dia masuk di UPI dulu tapi ternyata ke luar negeri. Jadi kami menyiapkan bukan hanya untuk di dalam negeri tapi ke luar negeri. Dan itu terbukti dari kami sudah ada satu gitu kan. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan teman-teman anak-anak muda yang berani untuk berjuang di kesana gitu ya dengan beasiswa dari pemerintah itu tadi. Itu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih. Pak Endang, kembali saya ke Neng Anggi. Neng Anggi, pesan Neng Anggi nih untuk pemirsa di rumah ataupun yang lulusan SMA ya ingin melanjutkan gitu misalnya. Nah, silakan pesannya apa gitu. Ya, kalau dari Anggi ya pesannya waktu dulu kan jadi perdebatan gitu universitas swasta dengan negeri. Kalau menurut Anggi jangan ngeliat ke situnya, tapi kalau misalkan ada swasta yang berkualitas kenapa enggak gitu tuh. Jadi kalau untuk teman-teman yang lulusan SMA atau SMK mau tertarik gabung ke FVS UGJ. Nah, itu ya. Ya, kemudian kalau ke matematik kan kebetulan Anggi matematik nih. Ngajak juga silakan Anggi. Iya, kalau misalkan teman-teman Anggi sendiri ya kalau dengar Anggi pendidikan matematika itu ngeliatnya pada pusing. Tapi enggak sebenarnya. Justru Anggi manfaatin itu sebagai udah prepare buat kedepannya gitu. Kebetulan Anggi juga dari ikut pendidikan matematika itu di luar ikut ngajar gitu, jadi guru les. Jadi lumayan juga. Baik. Tahan dulu Neng Anggi ya. Saya kembali ke Pak Endang nih. Pak Endang, tentang sarana dan prasarana untuk menopang atau menunjang yang tadi itu lulusan profesional gitu ya. Mandiri dan juga berkarakter itu. Bagaimana nih sarana dan prasarana di Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon ini? Bagaimana Pak sarana dan prasarananya? Tapi tahan dulu nih ya. Pak Endang dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa dan di segmen ini saya hadirkan juga ini pemirsa mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati ya. Ini pemirsa yang tadi disebutkan pernah mengikuti pertukaran antar mahasiswa ya. Ada Roatina. Selamat pagi Roatina. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Neng? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di segmen ini saya juga masih mengundang Anda. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor WhatsApp ya, atau interaktif langsung Pak. Ada 2 WhatsApp yang masuk, saya baca dulu ya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Arjawinangun. Ini menanyakan tentang beasiswa yang tersedia di Fakultas Pendidikan dan Sains ya, Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Itu beasiswanya dari mana saja Pak? Terima kasih
Ini dari Arjawinangun, Pak. Silakan langsung dijawab saja. Oke, terima kasih De atas attention-nya ya atau perhatiannya. Beasiswa yang diberikan di UGJ cukup banyak ya. Pertama jelas ada beasiswa dari yayasan, kemudian ada beasiswa tahfidz nih bagi teman-teman yang tahfidz Quran diberikan beasiswa Quran, betul ya. Kemudian beasiswa dari Kemenristek Dikbud Ristek ya, Dikbud Ristek. Kemudian juga dari swasta nih cukup banyak nih Pak. Kemudian sekarang kan ada KIP kuliah kan gitu ya, itu beasiswa yang diberikan kepada dari Kemendikbudristek ya. Masih banyak saya kira dari Provinsi Jawa Barat juga kami selalu diberikan gitu kan, disupport ya. Yayasan juga yang luar biasa mensupport kami gitu. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan saja pokoknya daftar deh, datang ke UGJ gitu kan, ke Fakultas Pendidikan dan Sains kan gitu. Iya. Kami juga melayani kalau suatu saat datang ke jalan perjuangan juga yang bersamaan dengan Radar Cirebon nih, koran juara ini boleh, cuma sebelahnya tetanggaan kan gitu Mas. Pokoknya Apip, untuk lebih jelasnya bisa datang langsung ya. Datang langsung saja ya. Kemudian kalau pemirsa yang ingin mengetahui ini lewat online apa itu bisa dilihat di websitenya websitenya di register.ugj.ac.id. Diulangi Pak. Dengan cepat-cepat Pak. Di websitenya register.ugj.ac.id. Nah, itu ya pemirsa, kalau ingin lebih jelas bisa datang langsung. Betul, ya. itu bisa diisi dari rumah Mas Apip, pokoknya sih nggak usah repot-repot kan gitu ya. Lokasinya juga strategis ya. Strategis, karena kami memiliki kan 4 kampus Mas Apip nih, luar biasa. Kampus Utama Pemuda, kemudian kita di Jalan Perjuangan nih, kemudian ada kampus 3-nya di Jalan Terusan Perjuangan, kemudian ada di Bima yang Fakultas Kedokterannya kan gitu. Itu ya. Iya. Oke, dan itu tadi terputus jeda iklan tadi pertanyaan saya tentang sarana prasarana nih Pak. Untuk menunjang karena ini kan output ya, lulusan yang profesional, mandiri dan berkarakter ini Pak. Baik. Terima kasih Mas Apip. Kita tidak kehilangan ruhnya sebagai seorang pendidik sehingga kami memiliki laboratorium microteaching. Kemudian kami memiliki lebih daripada 40 ruangan kelas ya yang ber-AC dan insya Allah terakses dengan internet yang cukup besar ininya ya. Kemudian juga kami memiliki ada lab bahasa, kemudian juga memiliki lab komputer. Kemudian ada lab IPA, lab budaya juga. Karena ini kami di PGSD nih harus pandai-pandai nih untuk mendidik anak-anak supaya senang gitu kan. Di SD itu ada lab seninya. Kami punya juga yang untuk memfasilitasi mereka dengan ekstrakurikuler, baik itu pramuka ya. Kemudian juga tadi ya untuk seni, kemudian keagamaan. UKM itu Pak ya? UKM-nya. Unit kegiatan mahasiswanya ya. Jadi untuk sarana prasarana insya Allah deh kami memiliki kampus yang cukup mega. Cuma memang posisinya di belakang Mas Apip nih. Yang depan akan kami rencana Pak Ketua Yayasan itu akan dipugar secara keseluruhan ke depannya. Tetapi yang kami punya kelas yang representatif alhamdulillah di belakang. Ada 2 kampus A yang di depan, kemudian B yang di belakang kan gitu. Baik. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk yang saya baca nih Pak ya. Padahal ini sudah dijawab tadi dari awal juga, tapi nggak apa-apa. Saya baca juga nih. Ini selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum. Kalau Fakultas Pendidikan dan Sains itu kan FK Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya katanya. Betul ya? Betul. Beneran kan? Beneran nggak hanya jadi guru? Tadi udah dijawab padahal ya. Barangkali bisa kasih contoh realnya yang kerja di luar jadi guru itu katanya. Terima kasih. Terima kasih Dek. Itu pertanyaan yang luar biasa dari Adek ya. Pertama betul fakultasnya Fakultas Pendidikan dan Sains gitu kan. Dulu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu lulusannya dia bukan hanya jadi guru. Kalau jadi guru nggak usah ditanya deh, memang kita profesionalnya gitu kan. Mantan Kadis Kota Cirebon itu juga alumni Pak Dr. Irawan itu udah mantan alumni dari UGJ juga. Sekarang yang sebagai Kadis di Kabupaten Cirebon kalau nggak salah PLT-nya itu alumni juga. Kemudian betul Pak Roni itu ya. Kemudian juga di Indramayu ya ada juga yang jadi anggota dewan, punya sekolah yang luar biasa gitu. Pak Dr. Dedi juga itu alumni dari kita kan gitu. Itu di jalur pendidikan. Ada yang PNS jadi dosen juga udah jelas gitu kan ya? Banyak gitu kan. Nah terkait dengan tadi apakah jadi guru saja tidak kan gitu ya, karena kami tadi menyiapkan kurikulum yang sudah kami kemas dengan tadi ya MBKM. Jadi kami bisa bekerja dengan di luar itu ya sebagai ininya kita sudah ada nih namanya Mas Afif itu ada namanya
NGIK ya, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi mereka bisa magang, bisa studi independen. Dia punya sertifikat dari perusahaan-perusahaan sehingga mudah untuk aksesnya kan gitu. Nah, sebagai buktinya di pendidikan ekonomi saja ya, banyak kok yang lulusan kerja di bank itu, di Bank Mandiri, di BRI, di Bank BNI gitu kan. Apalagi matematika gitu kan, bahasa Inggris apalagi kan gitu. Ya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Baik. Pak Endang, saya ke Roatina nih ya. Ini salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti pertukaran antar mahasiswa ya. Itu di tahun berapa gitu nih? Untuk kegiatan pertukaran mahasiswa itu saya diterima di tahun 2021, Pak. 2021, Iya. ini tahun yang lalu nih, Pak. Iya, ya, betul. Masih hangat nih ingatannya ya. Iya. Itu kemana itu pertukaran antar pelajarnya tuh? Kebetulan itu pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan pertama, Pak. Iya, itu dan kemana gitu? Diterima di Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Oh, jadi berapa lama waktu itu pertukaran antar mahasiswa? Jadi Roatinanya noknya ke sana gitu, Nok? Iya, betul, Pak. Kesana, Belajar di sana? Belajar di sana. Berapa lama di sana? Itu selama 1 semester, Pak. 1 semester. Iya, di samping itu selain kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang itu, saya kuliah di 4 universitas lainnya secara daring gitu. Di universitas mana saja gitu? Yang 4 itu di Universitas Pajajaran, di Unpad, Universitas Jambi, Universitas Katolik Unisal de la Salle Manado, dan juga di Universitas Pamulang. Oh, di Pamulang, Unpam Di ya, Pamulang, Tangerang Selatan ya. Oke, dan kan ini Cirebon Pak ya, Roatina ini saya panggilnya Nok aja Pak ya. Nah, Nok Roatina ini kan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi ya. Betul. Di Fakultas Pendidikan dan Sains juga gitu Iya, Pak ya. betul. Iya. Ini yang Anda rasakan selama belajar. Ini semester berapa gitu? Semester 8 sekarang, Pak. Oh, sama seperti tadi ya, Anggi ya. Ini lagi nyusun juga ya. Betul. Lagi nyusun skripsi juga nih Pak. Nah, ini yang Anda rasakan 4 tahun itu, apa sih belajar di prodi pendidikan ekonomi itu? Yang dirasakan pasti sangat bermanfaat banget, Pak, untuk selain kita belajar menjadi seorang guru, di samping itu kita belajar menjadi entrepreneur. Kita bisa mengembangkan diri di UKM-UKM. Dan salah satu UKM yang saya ikuti itu adalah di Laboratorium Tech Center dan Pasar Modal, Pak. Di situ kita banyak belajar mengenai pasar modal, bagaimana kita cara bermain saham, dan juga kita belajar tentang perpajakan, Pak. Perpajakan. Iya, selain kita mendapatkan ilmu secara materi, kita juga bisa langsung praktek, Pak. Betul, karena selama 3 tahun di bulan Januari sampai April itu karena musim pelaporan pajak SPT tahunan. Di situ saya langsung praktek di KPP Pratama Cirebon 1, Pak. KPP Pratama. Iya, Oke, baik. Untuk melayani wajib pajak. Oke, saya dapat data nih yang masuk ke saya. Nok ini pernah jadi juara juga gitu ya? Betul, Pak. Juara apa gitu waktu itu, Roatina? Waktu itu tahun 2021 juga saya pernah mengikuti kegiatan perlombaan di Kalbis Institute, Pak. Untuk perlombaan di mana gitu itu? Itu di Jakarta. Di Jakarta, oke. Namun untuk lomba ini ada lomba trading di mana menggunakan ponsel gitu, Pak, untuk trading. Jadi alhamdulillah juara 1 national competition trading gitu, Pak. Itu ya, ini membanggakan sekali nih ya, Pak Endang. Ada WhatsApp lagi ya, saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ingin bertanya, saya mau mendaftar di UGJ, tapi masih bingung nih Pak antara ekonomi manajemen atau ke pendidikan ekonomi katanya ya. Karena kalau jadi guru katanya bisa dari lulusan ekonomi juga. Apa betul? Kira-kira Bapak bisa memberikan pandangan perbedaan dan kelebihan pendidikan ekonomi di UGJ itu seperti apa katanya? Ya, silakan. Terima kasih, Dek. Sebenarnya sih masuk ke tiap fakultas sama aja ya. Jadi artinya saya tidak mengatakan pendidikan sains itu lebih baik dibandingkan ekonomi. Kami di UGJ itu sudah sama-sama membangun kualitas ya. Karena di pendidikan ekonomi, di fakultas ekonomi saya juga ngajar loh Pak. Jadi saya juga ngajarkan gitu. Jadi itu saya di pendidikannya? Di fakultas ekonomi saya ngajarkan gitu. Jadi kami kolaborasi. Bukan pendidikan gitu. Ekonomi ya? Bukan. Jadi saya ngajar pun memang bisa di pendidikan ekonomi, tapi saya ngajar juga di fakultas ekonomi gitu Pak. Jadi saya bisa mengupdate teori-teori atau barangkali keilmuan di pendidikan ekonomi murni. Nah, saya sih sarankan yang penting masuk UGJ kan gitu ya. Masuk UGJ gitu kan. Tetapi saya kalau misalnya adik ingin mengetahui bagaimana kelebihan-kelebihan fakultas pendidikan dan sains, bedanya begini. Kalau di pendidikan ekonomi ya
tentu saja karakter, kemudian itu pasti diajarkan ya, karena saya tahu persis di sana ya. Tetapi di pendidikan ekonomi, kalau kita contoh kecil, Mas Apip, kita belajar akuntansi nih. Kalau di Fakultas Pendidikan dan Sains itu bukan hanya dia pinter untuk sendiri-sendiri atau dewek gitu, Mas Apip, tapi dia bagaimana punya untuk sendiri, bagaimana transfer of knowledge, dia bisa mengajarkan lagi kepada yang lain kan gitu. Ini lebih mulia menurut saya kan gitu ya, apa namanya, untuk ke arah sana. Nah kemudian kalau suatu saat nanti Ade pingin tadi seperti Roatinah gitu kan, kami udah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi, suatu saat pingin belajar saham, enggak kan gitu kan, Roatnya juga difasilitasi oleh dekan Fakultas Pendidikan, Fakultas Ekonomi kan gitu. Jadi saya arahkan sih kalau ini mangga saja mau kemanapun, tetapi saya kenapa mengarahkan ke pendidikan dan sains, karena di sana ada nilai-nilai karakter, ada nilai-nilai yang bisa mungkin tidak ada di universitas lain, di fakultasnya yang kami kemas dengan hal yang lebih baik kan gitu. Baik, oke. Pak Andang, kalau tentang penerimaan mahasiswa baru nih ya, nah ini apakah sudah dibuka? Kalau sudah dibuka berarti ini gelombang berapa? Tapi tahan dulu nih ya. Oke, Pak Andang dan juga Nok Roatina dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, session yang terakhir ya. Saya masih membuka Anda, silahkan Anda bisa berinteraktif kembali baik melalui WhatsApp atau SMS dan juga di 0231 48 2138. Ini ada WhatsApp berikutnya nih Pak ya. Ini dari Arum SMK Kedawung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah kalau saya kan senang kegiatan ekstrakurikuler ya. Saya ingin nanya di Fakultas Pendidikan dan Sains ini ada ekstrakurikulernya menulis nggak? Jurnalistik mungkin ya. Itu ada nggak? Itu dari WhatsApp dari Arum SMK Kedawung. Langsung dijawab saja Pak. Ya. Terima kasih. Ada, dan salah satu dari Masuk Pendidikan Ekonomi, Siti Juleha ya, itu menjadi lomba esai nasional Pak. Oh, esai jadi nasional. kami untuk itu diwadahi semua gitu. Ada untuk lomba menulis, untuk jadi MC kan itu kan. Oh, ada semua kan, ya. Malintang, sebagai sarana anu Pak ya. Kan, gitu, iya. Minat dan bakat betul, ya. Betul. Kemudian itu tadi ya. Kan ya tadi untuk seni, untuk keagamaan, pokoknya insya Allah kalau masyarakat kami punya 9 ya UKM ya, UKM untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Termasuk pramuka loh Pak. Kita tidak memandang remeh, pramuka itu ternyata perlu gitu kan. Iya, untuk pendidikan karakter itu Pak ya. Oke. Ini tentang penerimaan mahasiswa baru. Apa masih dibuka ini? Masih Angapip. Ini sekarang itu sudah memasuki gelombang 2 tahap ketiga ya. Ya itu bulan Juni sampai dengan 29 Juli ya. Kemudian nanti akan dilanjut nih gelombang ketiga dari mulai 9 Juni sampai dengan September. Oh. Ya. Ada tes nggak Pak? Ingin masuk misalnya di UGJ ini ada tesnya ada. Ya, kami kan seleksinya sangat ketat gitu. Tapi ketat dalam ini wawancara ada juga. Ada tes tulis. Ada tes tulis, ada wawancara juga. Tapi kami sekarang fleksibel banget, Mbak. Jadi Mas, jadi setelah tes gitu kan bisa langsung wawancara, kemudian sudah bisa untuk dapat NPM. Kan gitu, dan itu sangat-sangat memudahkan lah untuk mahasiswa, nggak usah bolak-balik lagi, daftar bisa di ini, pembayaran bisa di Shopee. Bayangin sekarang coba UGJ luar biasa kan. Luar biasa, praktis banget praktis banget gitu, karena ya milenial tadi kan. Iya benar, ya mengikuti itu ya tuntutan zaman ya. Betul, pokoknya untuk pemirsa, syarat pendaftaran itu apa saja, silahkan buka di website atau datang langsung. Ini baik ke kampus 1, kampus jalan 2 juga boleh. Kami siapkan nanti. Pokoknya syarat-syarat pendaftarannya apa, atau boleh tidak katanya ya, misalnya saya ini sudah lulus setahun yang lalu, kemudian daftarnya sekarang boleh tidak? Boleh banget ya, boleh banget. Bahkan kami dari paket juga nerima loh Pak. Ya, kan dari paket saya itu kan sekarang pemerintah sudah menghari itu sebagai sebuah sekolah yang memiliki hak untuk melanjutkan di itu gitu. Oh, paket itu ya? Iya, dikejar paket ya. Betul, kejar paket. Baik. Kan. Kembali saya ke Roatina, Nok. Pesan dan kesan selama di menjadi mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dan Sains di UGJ itu apa gitu? Pesan dan kesannya? Pesan dan kesan. Mungkin kalau untuk kesan banyak ya Pak, pengalaman yang berharga di samping untuk menjadi pembekalan seorang guru, dan juga nantinya kita diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang
akuntan juga. Karena saya juga lulusan dari Kedawung ya, sama kayak SMK Mbak Arum, Kedawung. SMK Kedawung dan jurusan akuntansi. Dulu sempat bingung Pak, mau menjurus ke akuntansi murni atau mau yang keguruan. Ternyata setelah menggali informasi dari teman-teman alumni, kalau di pendidikan ekonomi tidak hanya menjadi seorang guru itu Pak. Betul, jadi makanya saya melanjutkan studi ke pendidikan ekonomi FPS UGJ. Nah, bagi teman-teman nih yang dari Kedawung, khususnya dari SMK Kedawung jurusan akuntansi, mangga bisa banget untuk Pokoknya jangan ragu, jangan bingung. jangan bingung. Betul. Karena selain kita menjadi seorang guru tuh banyak gitu, kita bisa akuntansinya di perusahaan juga terpakai seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi itu ya, kesannya sangat bermanfaat terutama untuk pribadi Betul, ya. betul. Itu ya. Ketika ikut di UKM apa gitu? Unit kegiatan mahasiswanya? Ikut di laboratorium, tech center dan pasar modal Pak. Oh, itu ya. Iya, tentang pajak dan juga saham gitu Pak. Oke, itu ya. Kembali saya ke Pak Endang. Pak Endang, ini lulusan yang tersebar tadi gitu ya. Yang tadi pemirsa juga mungkin yang saat ini sedang menyimak Selamat Pagi Cirebon. Itu lulusannya tersebar di berbagai lini gitu Pak ya? Iya, bukan hanya yang tadi oleh pemirsa tanya itu, bukan hanya melulu jadi guru gitu ya, tetapi juga ini bisa ke yang tadi disebutkan oleh Anggi juga Roatina, ini di berbagai lapangan kehidupan gitu Pak ya, ini lulusan karena kampus dimanapun itu dilihatnya dari lulusan gitu Pak. Betul. Iya. Ini selain yang tadi disebutkan itu ada lagi gitu Pak. Berkiprah dalam dunia apa gitu Pak? Yang pertama tadi untuk presenter juga ada ya. Kemudian juga kami juga ada yang di PJKA ada. Coba bayangkan dari pendidikan ekonomi ke di PJKA. Kemudian kalau di perbankan iyalah kita sudah sampaikan oleh teman-teman di Roatina. Kemudian juga ada di transportasi di Lion Air. Oh, di Lion Air juga. Karena kami memang memiliki dibekali dengan bahasa, dibekali dengan itu kan yang luar biasa. Jadi kami program bahasa Inggris itu bukan hanya di bahasa Inggris saja, tetapi ini mewajibkan bisa komunikatif English untuk Dita Prodi kan gitu. Sehingga nantinya ya harus siap pakai. Pokoknya tahun sekarang kan harus bisa bahasa, harus bisa teknologi di samping core keilmuan yang tadi gitu. Itu tambahannya Mas. Kemudian yang paling penting kan sekarang soft skill ya. Soft skill. Ya, betul. Bagaimana barangkali kita kalau kata Kiai itu kan belajar ilmu itu harus dikedepankan belajar adab kan gitu kan. Kan begitu ya. Jadi saya kedepankan itu masalah adab saya pakai gitu kan. Artinya supaya mereka ketika di perusahaan itu tidak canggung dan diberikan kepercayaan tentu saja di posisi. Berarti ini aspek bukan hanya yang dikejar adalah aspek kognitif ya. Betul. Otak kanan saja bukan hanya itu ya. Ya, kalau tapi kita juga, meminjam dari Bloom itu kan teori Bloom. kan itu kan ada 3 aspek Kognitif, ya, kognitif, afektif, psikomotor kan gitu. Kognitifnya ya disiplin ilmu dalam bentuk hardware kan gitu ya. Atau hardware, kemudian softwarenya mungkin atau soft copy-nya gitu ya. Itu tentu saja yang soft skill-nya itu adalah akhlak tadi gitu kan. Masalah adab kami ajarkan kan ada etika berkomunikasi gitu kan. Bagaimana keterampilan dasar mengajar, bagaimana menghadapi mahasiswa, kemudian psikomotornya tentu saja kami bekali dengan tadi keterampilan-keterampilan yang kami mendatangkan Mas Afif juga tenaga-tenaga pengajar dari luar yang sifatnya praktisi. Jadi praktisi kita panggil bukan hanya itu, tapi ketika menyusun kurikulum kami mengadakan FGD dengan para praktisi sehingga kurikulum kami itu selalu up to date. Kemudian update, tidak ketinggalan zaman dan dibutuhkan oleh masyarakat, begitu keluar itu jangan kaget loh. Pokoknya kontekstual lah ya. Ya betul. Jadi ketinggalan zaman ya. Mungkin saya mengajak banget nih kepada adik-adik, pertama saya ucapkan selamat ya. Kalian sudah lulus SMA, SMK, mari bergabung, gitu. Mari bergabung kan gitu ya. Karena jangan ragu dengan pendidikan dan sains ya, Fakultas Pendidikan dan Sains yang insya Allah akan kami didik, akan kami ajari bagaimana bekal di masa depan yang lebih baik. Baik. Roatina, ini ada pesan tadi itu kan pesan dari Pak Endang ya, mengajaknya silakan untuk lulusan SMA, SMK, pokoknya yang sederajat gitu ya. Silakan daftar di Fakultas Pendidikan dan Sains ya, Universitas Swadaya Gunung Jati. Silakan. Baik. Untuk teman-teman yang baru lulus SMA maupun SMK, pokoknya lanjut terus untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah gitu, dan jangan sampai salah jurusan atau kampus gitu, karena sekarang ini untuk kurikulumnya BKM, jadi semuanya sama disamaratakan, dan juga di FS UGJ ini banyak fakultas atau prodi yang
sudah akreditasinya A gitu, dan Baik. sudah standar sangat baik gitu ya. Dan juga buat teman-teman jangan ragu untuk masuk ke FPS UGJ khususnya pendidikan ekonomi, karena banyak peluang-peluang usaha atau ketika sudah lulus nanti tidak hanya menjadi seorang guru seperti Baik, itu. oke, terima kasih nih Pak Endang ya, kemudian juga Anggi tadi, Roatina juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda ini pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.